warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RBL Fisika Dasar 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Herlinda Hutahayan dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 1232833. Dan saya Leli Julida dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 123280018. Saya Stefani Kareni Ajarsang, NIM 123280034 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Tiara Raja Zahil dengan NIM 123280011 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Kade Anggi Greni dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 123280016. Saya Novita Nastasia dengan NIM 123280043 dari Prodi Teknik Kimia. Selamat menyaksikan. Senter kocok merupakan alat yang dapat mengeluarkan sumber cahaya. Namun, untuk mendapatkan cahaya pada senter kocok berbeda dengan senter seperti biasanya. Cara menghidupkan senter kocok dapat dilakukan dengan mengocok senter selama beberapa waktu, sampai lampu yang dipasang dapat mengeluarkan cahaya. Lalu, tahukah kalian alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini? Alat yang pertama ada tembaga, gunting, rem perekat, paralon, lakban, magnet, dan lampu LED. Tahukah teman-teman langkah kerja dari senter kocok? Pertama, kita siapkan pipa peralon dengan panjang ukuran lebih 20 cm. Kemudian, buat kumparan pada peralon dengan kawat tembaga dengan diameter 0,18 mm sebanyak 300-500 lilitan. Disisakan kawat tembaga di kedua bagian untuk membuat rangkaian dan jangan lupa menggerus kulit kawat tembaga pada bagian kedua ujung kumparan. Lalu dimasukkan magnet dengan ukuran 6 x 3 mm sebanyak 6 buah ke dalam peralon. Kemudian diperiksa lampu LED apakah menyala atau tidak dengan cara dililitkan lampu LED di kedua ujung kumparan. Cara kerja dari senter kocok ini yaitu pertama-tama kocok pipa peralon di kiri dan kanan sehingga magnet di dalam pipa bergerak. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik inilah yang mengakibatkan timbulnya arus listrik. Dan lampu LED yang dipasangkan pada senter kocok pun dapat menyala. Prinsip kerja alat. Prinsip kerja senter kocok ini berhubungan dengan teori dasar pada hukum Faraday, di mana arus listrik dapat timbul jika adanya beda potensial. Beda potensial ditimbulkan karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnet ditemukan oleh Michael Faraday yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet menggunakan garis-garis gaya. Bunyi hukum Faraday itu sendiri menyatakan bahwa arus listrik dapat terjadi karena adanya induksi gaya gerak listrik sebagai hasil dari perubahan medan magnet berupa perubahan flux magnet yang melewati kumparan. Untuk menentukan arah arus listrik pada percobaan senter kocok menggunakan prinsip hukum Lenz. Prinsip hukum ini yang menyatakan bahwa perubahan flux magnetik yang besar dapat menghasilkan GGL induksi yang besar. Ketika flux magnetik didorong mendekati kumparan, GGL induksinya akan bertambah dan akan berkurang apabila ditarik keluar dari kumparan. Besarnya GGL yang dihasilkan pada senter kocok bergantung pada berapa cepat perubahan flux berlangsung, bukan pada berapa nilai flux pada saat itu. Kelemahan dari alat yaitu yang pertama, alat membutuhkan waktu untuk menyala. Yang kedua,
alat harus diperhatikan secara rinci antar komponen karena jika ada satu kesalahan saja maka senter kocok tidak akan menyala. Yang ketiga, alat harus digunakan di dalam keadaan gelap karena jika digunakan di tempat terang, nyala lampu tidak akan kelihatan. 4. Dalam membuat alat lebih baik lagi diperlukan untuk memperhatikan jumlah lilitan yang digunakan, panjang kumparan yang dipakai, dan medan magnet yang digunakan. Kelebihan dari alat ini yaitu dapat meniru seperti senter pada umumnya, tetapi dengan prinsip kerja yang jauh berbeda. Senter biasanya menggunakan baterai sebagai sumber listriknya, sedangkan senter kocok ini menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik, yaitu hukum Lenz dan hukum Faraday. Terima kasih.